Selamat sore atau malam? Malam. Hah? Malam. Sore lah, Recording in jam 6 kok. progress. Maaf ya, saya masih ngatur ini dulu. Aduh, tadi itu betul-betul Jakarta, minta ampun. Ya. Terima kasih kepada Pastor Ramon bersama keluarga dan seluruh tim pelayanan yang memberi kesempatan untuk saya boleh berbagi. Saya datang dengan beberapa anak-anak saya dan cucu saya juga ikut. Puji Tuhan, nanti ketemu. Oke? Tema yang dipilih itu sungguh-sungguh luar biasa, saudara. Kalau kita bicara Natal, itu tidak boleh bicara tentang pohon Natal, tentang lampu-lampu, tentang Sinterklas, tentang kado, tidak. Kalau kita bicara Natal, wajib bicara tentang keluarga. Natal boleh dirayakan dengan berbagai macam acara. Natal boleh dirayakan dengan berbagai macam cara. Natal boleh dirayakan dengan berbagai model apa saja. Tetapi tanpa ada damai dan sukacita di dalam rumah, di dalam keluarga, maka Natal itu nggak ada artinya. Renungkan ini. Maka itu ketika Bapa di surga memulai Natal, yang dicari adalah suami istri, Yusuf dan Maria. Saya ulangi lagi. Maka itu ketika Bapa di surga memulai Natal, langsung yang dicari itu adalah suami istri, Yusuf dan Maria. Betul atau salah? Betul. Jadi keluarga. Nah, Gembala mengharapkan, Pastor Ramon bersama Bu Mary mengharapkan, setelah acara ini, semua kita yang hadir di sini, termasuk mengikuti via online, ya, harapan Tuhan adalah semua suami istri, semua keluarga, janda, duda, semua orang harus menikmati damai dan sukacita. Setuju? Karena kalau tidak menikmati itu gak ada gunanya Natal ini. Saudara, berita yang pertama yang disampaikan oleh para malaikat kepada dunia, beritanya bukan ibadah, bukan doa, bukan persembahan, tapi berita yang para malaikat sampaikan kepada dunia, damai di bumi bagi orang yang diperkenan Tuhan. Nah, berita Natal yang paling dibenci oleh setan adalah damai. Saya ulangi, berita Natal yang sangat dibenci oleh neraka, dibenci oleh setan adalah damai. Dan yang menyedihkan, dengar baik-baik, yang menyedihkan, setan berhasil mencuri damai yang harusnya dialami oleh semua orang. Apa buktinya? Maaf setannya, jangan ada yang tersinggung. Sepengetahuan kita semua, saya tidak tanya masalah keluarga kita masing-masing, ya. Saya tanya secara umum yang kita tahu, termasuk anak-anak jawabnya yang bisa jawab. Sepengetahuan kita semua, yang namanya rumah tangga, yang namanya keluarga, jawab baik-baik ya, tapi dengar dulu. Lebih banyak keluarga yang harmonis atau lebih banyak keluarga yang tidak harmonis secara umum? Tolong jawab. Tidak harmonis. Itu dia. Maka itu ketika berita Natal dengan teriakan dari para malaikat, damai di bumi bagi manusia diperkenan, ternyata setan gak suka.
dan damai itu dicuri dari rumah tangga kita masing-masing. Sungguh harapan Tuhan yang menciptakan Natal itu, setiap kita yang mendengar berita Natal hari ini menikmati damai, menikmati sukacita. Saudara lihat saja. Maaf ya, jangan saudara mikir saya fanatik tentang kekristenan, tidak. Tapi saya mau tanya dengan jujur. Semua agama di dunia punya hari raya, hari besar mereka. Betul tidak? Setuju nggak kalau saya katakan? Ternyata Natal itu satu-satunya hari besar satu agama yang bisa dinikmati oleh seluruh dunia, walaupun bukan Kristen. Ya. Loh, aneh tidak itu? Saudara, sudah berapa puluh tahun, ya berapa puluh tahun, Jepang, negara yang bukan Kristen, itu tetap menduduki ranking pertama. Negara yang paling meriah kalau suasana Natal itu Jepang. Kalau negara-negara Kristen hebat sekali, walaupun tujuannya adalah bisnis. Yang belum pernah ke Singapura, wah, sejak bulan November, daerah Orchard Road, pusat kota Singapura, dan daerah pertokohan, wah, dihias ramai. Bahkan 5 tahun terakhir ini, negara-negara Arab ikut merayakan Natal juga. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata Natal itu universal, untuk umum sudah. Betul? Dan memang itu tujuan Tuhan, bahwa Yesus datang untuk membawa damai. Maka itu kalau kita selesai ibadah ini tidak ada damai, maka tidak ada artinya Natal itu. Oke, kita melakukan. Tolong jawab pertanyaan saya. Membuat damai di keluarga kita itu mudah atau susah? Apa salah jawab? Nah, susah ya, belum aja. Saudara, membuat damai di keluarga kita itu sama sekali tidak susah. Aminkan dulu, saya jelaskan. Amin. Yang lain di Jakarta itu tidak ada damai. Saya ulangi lagi. Ternyata membuat damai di keluarga kita, menjadikan damai itu adalah segala sesuatu dalam keluarga kita, itu ternyata tidak susah. Mau tahu nggak? Kalau nggak mau tahu, saya nggak ngomong, saya bilang aja. Mau? Yakin? Tapi pertanyaannya, kalau mau tahu, mau melakukan tidak? Sungguh, jangan bohong, Tuhan tahu apa sih. Saudara, ternyata membuat damai di keluarga kita itu sangat mudah, dan cukup lakukan satu hal saja, mengampuni. Ya. Ayo, kalau cuma satu hal ini mudah atau susah? Susah lagi. Halo, ini bagaimana? Saudara, tadi pas saya turun taksi, saya bayar. Saya kasih lebih, dia kaget. Harusnya 230 sekian, tapi saya jadikan 275. Pak, kelebihan, nggak apa-apa. Tiba-tiba supir taksinya, saya kamu sudah keluar, Gus. Pak, saya ini belum pernah bawa penumpang kayak Bapak. Macet begini saya nggak diomelin. Saya tenang, saya santai, saya sibuk balesin WA segala macam. Ini kesaksian. Dia heran. Sama sekali saya nggak ngomel, nggak ngeluh. Dia yang panik. Karena jadi acara pokok jam berapa? Jam 5. Aduh, ini kenapa jam 5? Sudah, pokoknya nyampe. Terus dia ngeliatin aplikasi. Aduh Pak,
ini kok lewat tol jadi 58 menit. Kalau lewat jalan bawah ini 47 menit. Mau lewat mana? Ya udah ikuti mana yang cepat. Baru maju sedikit, wah berubah lagi Pak. Lewat tol lebih lama, Pak lebih cepat. Lewat jalan bawah lebih lama. Ya udah lewat tol saja. Baru jalan lagi, Pak berubah lagi. Dia yang panik saudara. Saya tenang saudara. Ternyata itu jadi kesaksian buat sopir taksi ini. Damai itu luar biasa. Damai itu hebat sekali. Itu ada anak saya satu guru dan dia beri, Chris coba kamu angkat tangan. Ya, ini luar biasa bersama istrinya. Nanti kalau sempat. Awal November ya, yang vonis dokter menakutkan itu. Pertengahan September. Saudara, harapan hidupnya hanya tinggal sekian persen. Waktu istrinya kirim foto ke kami, kami betul-betul, tapi kami minta Tuhan, kami berjuang biar kemurahan. Puji Tuhan, sekarang saya bisa hadir. Adiknya pun ada di sini, divonis kanker berapa? Tahun berapa Jen? Kamu vonis kanker? Berapa? 2022. Sudah bunuh lapis. Tapi luar biasa sekali yang segera ada di sini. Ternyata damai. 4 hari yang lalu saya dengar berita, saya nggak kenal, tapi ini cerita. Ada seorang masih muda, baru umur 30-an awal, divonis kanker rahang. Saya baru dengar ada kanker rahang. Lalu dibawa ke Singapura. Nah, ketemu dokter yang anak Tuhan. Ternyata jauh-jauh ke sana, dokternya cuma bilang, satu-satunya obat kanker itu dari dalam dirimu, bukan dari luar. Mau diobatin apa saja, kalau saudara nggak punya hati gembira, obat itu nggak ada gunanya. Hah? Jauh-jauh ke Singapura cuma itu obatnya. Ada yang amin begitu. Dan betul saudara, damai itu membuat hidup itu sehat. Damai itu membuat hidup itu penuh sukacita. Ingat dengan itu makanan di belakang piring tumpukan vitrin itu bukan biasa. Ada isinya enggak? Pak Ramon, saya tanya itu bukan biasa ya. Ada yang salah Pak ya? Nah jadi nanti makan aja. Tapi kalau saya nggak jawab nggak makan, awas ya. Tes ya. Suara saya lebih bagus ini daripada nah ternyata damai itu adalah segala-galanya. Lo diamlah. Telat nggak ada di tadi amennya. Saya ulangi lagi. Ternyata damai itu lebih dari segala-galanya. Percaya uang banyak belum tentu membuat damai. Ya. Betul ya? Betul. Maka itu jangan pengen punya uang banyak malah gak damai. Oke. Saya ngomong jangan marah, janji. Yang takut miskin itu orang miskin atau orang kaya? Kaya. Aneh ya. Loh kenapa orang miskin dengan takut miskin? Ya sudah miskin apa ditakutin? Nah itu dia enaknya itu di sini. Maka itu kita pengkhotbah menyebut enak tidurnya orang yang bekerja, tapi orang kaya sulit. Maka itu saudara meninggalkan tahun 2024 jangan mikir soal untung besar kaya kita. Belajar hidup berkata cukup, itu selesai. Udah cukup saja. Hidup itu luar biasa. Setuju? Setuju. Oke. Kalau gitu saya ngomong sedikit tadi sebelum lanjut soal damai. Siapa yang percaya bahwa hidup nggak punya uang itu masalah? Betul atau salah? Ayo jawab yang gitu.
hidup nggak punya uang itu masalah, betul atau salah? Salah. Nah, ini loh maafnya, jangan tersinggung. Saya tanya, kalau saudara berpendapat hidup tidak punya uang itu masalah, berarti saudara berpendapat orang banyak duit nggak punya masalah. Loh, betul atau salah? Betul. Betul. Orang banyak duit nggak punya masalah. Salah. Loh, aku jawab susah. Salah. Nah, jadi yang benar yang mana? Nggak punya uang masalah, punya uang banyak masalah. Jadi yang benar itu yang mana? Nah, saya mau jawab hari ini. Ternyata orang punya banyak duit lebih banyak masalahnya. Loh, betul atau tidak? Saudara, tidak ada dosa gratis, tidak ada. Setuju? Iya. Maka itu karena tidak ada dosa gratis, berarti yang lebih banyak buat dosa yang punya banyak duit atau nggak punya duit? Yang punya banyak uang. Ya sudah. Serius. Ternyata masalahnya bukan pada uang, pada damai itu tadi. Percaya nggak kalau orang itu hidupnya penuh dengan damai, orang itu pasti murah senyum. Ada uang, nggak ada uang, dia tetap senyum karena cukup. Nah, ini loh masalahnya. Jadi ayo di Natal ini, yang maaf saya katakan kalimat yang jelek ini, yang dari Januari 2024 hidup keluarga penuh dengan ketegangan, penuh dengan kejengkelan, penuh dengan keributan. Ayo kita akhiri dengan saling mengampuni supaya ada damai. Saya sering bertanya kepada anak-anak. Nah, saya tanya lagi, anak-anak tolong jawabnya. Kalau papa mamamu di rumah hidupnya itu persis seperti Tom and Jerry, kamu suka enggak? Anak-anak jawab dong. Ya itu. Ada enggak papa mama kayak Tom and Jerry? Banyak. Ayo tolong jawab. Ada enggak papa mama kayak Tom and Jerry? Ribut aja kerjaannya tiap hari. Ada saja yang jadi masalah. Nah, hari ini akhiri. Jangan ribut lagi suami istri. Caranya cuma satu tadi. Apa? Mengampuni. Mengampuni. Oke, kita lanjutkan. Tadi saudara jawab mengampuni itu katanya susah. Oke, kalau susah saya beri contoh. Saya beri pertolongan lewat firman Tuhan ini. Papa kita di surga selalu mengampuni kita enggak? Selalu. Tolong jawab. Papa kita di surga selalu mengampuni kita? Berikut. Kalau dia mengampuni kita pakai syarat enggak? Sungguh. Benar. Yakin. Nah, kita kalau mengampuni saudara kita, nah ini masalahnya. Jadi lakukan apa saja yang Papa lakukan kepada kita. Ini baru dua ya. Saya ulangi. Nomor satu, Papa kita selalu mengampuni kita enggak? Selalu. Betul? Maka seperti itu suami istri harus saling mengampuni. Yang kedua, Papa kita ngasih syarat enggak kalau mengampuni kita? Saudara tidak. Seperti itu kita lakukan untuk orang lain yang menyakiti kita. Yang ketiga, Papa di surga suka ungkit-ungkit kesalahan kita enggak? Enggak. Nah, begitulah kita dengan saudara kita, dengan pasangan kita. Jadi lakukan saja apa yang Tuhan buat atas hidup kita, dan itu kita lakukan. Cek, nanti lagi Pak. Enggak suka. Tes.
Jadi apa yang Bapa lakukan untuk kita, lakukan itu untuk saudara kita yang lain. Itu namanya mengampuni. Maka kalau kita mengampuni saudara kita seperti Bapa mengampuni kita, maka kita nggak akan, kecurian damai itu akan selalu ada. Nah, sampai di bagian ini, supaya lebih mudah untuk mengampuni. Yang namanya manusia ada yang nggak pernah buat salah atau tidak? Tolong jawab. Yang namanya manusia ada yang pernah nggak buat salah? Artinya? Selalu. Ayo, artinya semua kita Buat salah. ya. Begini saya memberitahu, semua kita pernah salah atau tidak? Pernah. Salah, sering, bukan pernah. Lu tahu nggak bedanya pernah dengan sering? Ayo saya tanya, kita ini pernah atau sering? Ayo ngomong. Sering. Ya sudah. Jadi kita sering salah. Hari ini bisa salah nggak? Bisa. Betul? Walaupun tadi pagi kita bangun, Tuhan tolong, aku nggak mau salah hari ini. Oh Tuhan tolong. Bisa salah nggak hari ini? Bisa. Besok-besok akan salah lagi. Yakin? Oke, saya lanjut. Ada nggak di antara kita yang berani menuntut diri sendiri untuk tidak pernah salah? Tolong jawab, saudara, saya ini ngajak ngomong, Pak. Ada nggak di antara kita berani menuntut diri kita untuk tidak pernah salah? Saya jawab dulu, saya nggak berani. Kenapa nggak berani? Nggak bisa. Betul? Loh, ini serius, supaya saudara yang berkata sulit mengampuni tadi bisa mengampuni. Jadi yakin betul-betul bahwa tidak ada di antara kita yang berani menuntut diri sendiri untuk tidak bersalah. Betul? Lanjut. Kalau begitu, apa yang harus kita katakan pada seorang kalau dia tidak berani nuntut dirinya untuk tidak boleh salah dan tidak bisa salah, tapi dia nuntut orang yang di sampingnya untuk tidak boleh salah? Egois. Itu orang apa namanya? Egois. Orang biadab. Lu sih ini orang biadab sekali. Lu betul tidak? Kalau dia sendiri tidak berani untuk dirinya untuk tidak boleh salah dan tidak bisa salah, tapi dia nuntut yang di sebelah, yang di sekitarnya untuk tidak boleh salah. Tadi malam saya lagi nunggu di lobi untuk ada orang titip barang karena besok pagi saya akan ambil. Nah, sambil saya nunggu orang itu datang, tahu ada satu orang yang marah-marah pada GoFood. Saudara, saya nggak tahan. Saya harus melerai. Hanya karena hal sederhana. Dia pesen makanan, ternyata tumpah di bungkusnya itu. Dan saya lihat tumpahnya nggak banyak. Ini GoFoodnya sampai gemeteran, dibentak di mana. Saya nggak kenal orang ini siapa. Tapi saya bilang begini, mungkin dia hari ini capek dari siang dari pagi kerja. Mungkin dia lagi stres mikirin keluarganya, nggak dapat uang. Coba buat baik pada orang. Saya betul-betul nggak tahan melihat kejadian itu. Walaupun saya nggak kenal, saya harus ngomong. Saudara, saya belum pernah melihat ada seorang yang kerja. Saya nggak tahu saya GrabFood, GoFood, apa Gojek, saya juga nggak tahu. Sambil nangis gemeteran. Nah, orang ini yang pesan malu rupanya saya nenang. Oke, sekarang saya keluarkan dompet saya. Saya kasih tip orang ini. Dan orang pesan ini nggak ada reaksi apa-apa. Saya pun nggak nuntut, yang penting saya sudah sampaikan. Coba hargai orang. Jangan mentang
mentang-mentang saudara sudah bayar, hanya hal sedikit saja. Saudara, pesanan yang mau titip barang saya belum datang, 2 orang ini sudah selesai. Lalu pihak resepsionis itu, Pak, ini sudah bukan sekali, kedua kali kejadian. Kalau orang ini pesan makanan, ada saja salah. Dan Bapak adalah orang pertama yang saya tahu berani negur dia. Ngerti contoh ini saudara? Buatlah kasih, buatlah damai pada semua orang. Seperti sopir taksi tadi. Dia heran. Saya nggak panik, saya nggak komen. Komen saja tidak. Ya sudah, mau diapakan lagi? Keadaannya seperti ini. Supaya saudara tahu. Ya, kalau saya naik taksi dan supirnya kesasar, itu saya paling suka. Aneh bukan? Kenapa paling suka? Supaya lebih lama di taksi saya bisa ngomong tentang kehidupan. Dan itu berkali-kali supir taksi bilang, saya belum pernah dapat penumpang kayak Bapak, nggak marah-marah. Ya saya nggak tahu dia betul kesasar atau nggak, saya nggak urusan. Saudara, ini salah satu alasan saya. Dari dulu saya nggak ingin punya mobil pribadi, karena sampai kapanpun saya akan tetap naik kendaraan umum untuk saya bisa jadi berkat buat banyak. Maka itu yang pantat mobilan, ingat, mobil terakhir kita naiki pasti mobil jenazah. Yang punya suruh mobil minta maaf. Ngerti contoh hidup ini? Jadi kalau hidup ini penuh damai, saudara, semua orang yang ketemu kita akan punya dampak damai juga. Setuju? Belum saya tanya kok diam saja. Dan Natal itu adalah damai. Dan damai itu adalah mengampuni. Sudah saya ngomong panjang lebar ini, saya tanya lagi. Jadi ngampuni itu susah atau mudah? Awas salah ngomong. Mengampuni itu susah atau mudah? Gak jujur, nggak makan deh. Ayo saya tanya, mengampuni itu mudah atau susah? Mudah. Kalau selalu sadar bahwa saya sering salah. Amin. Saya sering salah, ya sudah. Maka kalau ada orang salah, ampuni dia seperti Tuhan mengampuni kita. Tapi dia protes, loh apa itu gak didik? Didik dong, disampaikan. Nah akhirnya COVID itu saya beritahu tadi malam. Jadi lain kali hati-hati, karena tidak semua orang bisa gampang mengerti. Iya Pak, iya Pak. Karena kalau hidup ini semua seperti itu, bumi ini aman gak? Aman. Setiap kali kita sadar bahwa kita nggak bisa lepas dari rasa salah, buat salah, dan melakukan kesalahan. Maka kalau kita melihat orang lain berbuat salah, langsung berkata, Tuhan terima kasih Kau mengampuni aku, karena Kau akan mengampuni orang. Terus tapi dijawab begini, loh, apakah nanti nggak buat orang itu jadi keenaan berbuat salah terus? Ada yang ngomong seperti itu? Ada nggak? Nah kalau ada jawab begini, kira-kira kita kalau buat salah kepada Tuhan sering yang sama atau yang beda? Sama. Ayo Pak, sering yang sama atau yang beda? Sama. Ya sudah. Betul? Ya sudah. Contoh, ya sedikit aja ya. Karena hati saya itu murah sekali. Ya, kalau Tuhan suruh saya beri seseorang, saya akan beri. Ya setelah ada orang yang tanya, Pak Daniel nggak takut untuk dibohongin? Kok enak sekali Pak Daniel itu beri? Nah jawaban saya juga pertanyaan. Saya tanya begini, maaf ya, saudara pernah bohongin Tuhan? Kalau saudara jawab, saya tanya itu jawabnya apa? Saudara pernah bohongin Tuhan? Ya sudah. Betul nggak hidup itu? Ini hidup. Jadi selalu memikirkan, berapa menit? Gak apa-apa, berapa
menit. Selalu mikirkan saudara, apa yang Tuhan pernah buat atas kita, itu yang kita harus buat untuk orang lain. Amin. Amin. Itu yang kita harus buat. Satu ayat ini aja, karena timer sudah jalan. Kolose 3 ayat 15. Ada ayatnya di situ. Coba lihat, Kolose 3 ayat 15. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah, ayo, damai sejahtera Kristus ngapain? Memerintah dalam hatimu. Stop dulu. Jadi yang Papa minta, yang memerintah hidup kita adalah apa? Adalah apa? Damai sejahtera Kristus. Damai sejahtera Kristus. Ayo jujur. Rata-rata yang namanya manusia, siapa yang memerintah hatinya? Setuju sebenarnya emosi. Betul? Ada orang diperintah emosi dalam hidupnya? Ada. Yang kedua, kesombongan. Angkuh. Saudara, saya itu paling tidak suka kalimat ini. Aku kan sudah bayar. Pernah dengar ada orang ngomong seperti itu? Ini calon neraka. Karena apa? Kalimat itu artinya aku punya uang, kamu harus nurut. Sadis sekali orang kayak begitu. Tapi itulah dunia. Jadi ada nggak orang yang memerintah hidupnya adalah uang? Ada. Nah, mari masing-masing kita tanya, siapa yang memerintah di hati kita? Natal akan punya arti yang dahsyat kalau damai sejahtera Kristus yang memerintah hati kita. Setuju? Setuju. Maka itu coba sekarang masing-masing kita tanya di hidup kita, ada nggak damai itu di hati ini? Ayo kita mikir itu. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatiku. Karena baca, ayo karena untuk itulah, stop dulu. Untuk apa? Ayo, untuk damai sejahtera Kristus memerintah di hati kita. Itulah panggilan kita menjadi satu tubuh. Ini bicara tentang keluarga. Sungguh, bagi Pak Gembala biar mimpin kita. Jangan kita meninggalkan ruangan ini, jangan kita meninggalkan acara ini. Masih ada dendam, masih belum mengampuni. Jangan. Biarkan damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal itu masih hidup kita. Renungkan itu baik-baik. Bagian terakhir, kenapa sih kita susah ngampuni? Saya mau beri jawaban satu-satu. Orang yang susah mengampuni karena dia merasa dosaku sedikit. Dan orang seperti ini sombongnya luar biasa. Kalau kita gampang, kalau kita selalu ingat dosa kita yang begitu banyak, Tuhan ampun, maka hidup ini nyaman, hidup ini nikmat, hidup ini luar biasa. Jangan izinkan ada suami istri di antara kita, termasuk TV yang online, yang hidupnya penuh dengan kemarahan, penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian. Jangan. Saudara, maka itu pengajaran tertinggi dari Tuhan Yesus. Bukan memberi persembahan, bukan doa. Pelajaran tertinggi dari Tuhan Yesus adalah mengampuni.
Selalu begitu. Selalu. Tuhan akan menolong kita untuk kita bisa selalu mengampuni. Mari kita mengampiri Tuhan. Coba semuanya tenang di hadapan Tuhan. Dalam keteduhan tenang ini, mari kita tanya, siapa yang sekarang sedang memerintah di hatimu? Jujur. Ada yang sedang ketakutan hidup, ada yang sedang khawatir. Bagaimana yang mulai Januari 2025 ini? Aku kok belum apa-apa, aku kok belum begitu. Bagaimana? Siapa yang akhir-akhir ini susah tidur? Siapa yang sering terganggu asam lambung naik? Siapa yang sering gelisah dalam hidup? Saudara, penyebabnya cuma satu, belum mengampuni. Hari ini ambillah keputusan. Orang-orang yang menyakiti saudara, orang-orang yang membuat hidup saudara kacau, berkati. Percaya Tuhan berikan jalan keluar, semua akan jadi baik. Jangan menuntut orang ini. Saudara mohon lanjutkan apa yang